Jadi lagi-lagi hari ini aku ada ngebawa satu karung penuh. Ini satu karung penuh sampah dedaunan kering seperti ini aku bawa dari rumah. Soalnya di rumah aku itu sekarang ini sedang banyak-banyaknya daun jatuh, daun mangga yang jatuh karena sedang terjadinya pergantian daun ya. Daun baru mulai keluar dan ya daun-daun lama seperti ini itu semuanya pada rontok dan ini daripada dibuang di sana, jadi aku bawa kemari aja ke kebun dan ini rencananya ingin aku jadikan sebagai mulsa untuk tanaman cabaiku yang ada di planter bag ini. Oke, jadi untuk satu ini rencana sih mau aku berikan aja ke tanaman cabai yang belum ada ini ya. Kalau yang ini kan sudah ada nih, sudah ada mulsanya, walaupun mulsanya sebenarnya ini belum pada kering sih, udah pada tumbuh jamur, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan ya ini masih banyak tanaman cabaiku yang belum memiliki mulsa, salah satunya adalah yang di sini dan juga yang di sana. Oke, jadi hari ini rencananya ingin aku berikan ini daun-daunnya untuk tanaman cabai yang di sebelah sini. Oke, jadi sekarang kita masukkan terlebih dahulu daun-daunnya semuanya aja, bakal aku skip aja ya. Oke sip, ini udah aku masukkan tadi, dan ini tadi ada rumput juga yang aku cabut dan aku masukkan juga ke dalam planter bag. Dan ini untuk satu karung tadi, satu karung penuh ini sampah ininya, sampah apa ini namanya, sampah dari daun-daun keringnya, ini cukup untuk mengisi 1, 2, 3 dan juga 4 planter bag. Dan ini belum penuh bro ya, jadi lumayan juga. Dan sebenarnya daun-daun sampah-sampah daun ini masih banyak di rumahku dan ntar bakal aku bawa secara bertahap aja, pelan-pelan. Dan ya apabila masih banyak lagi ntar bakal aku masukkan lagi menjadi mulsa-mulsa organik seperti ini. Dan apabila ininya sudah penuh dan tidak ada tempat lagi untuk diletakkan sampah-sampah daun-daunnya, itu bakal aku letakin aja di bawah sini. Nah, di bawah sini. Jadi nanti sampah-sampah ini bakal menjadi mulsa tersendiri untuk tempat daerah sini, agar ntar tidak ditumbuhi oleh rumput. Soalnya tadi ini di sini penuh dengan rumput, ini udah aku cabutin rumput-rumputnya. Dan ya tadi itu seperti yang di sana. Nah, jadi banyak sekali rumput yang tumbuh dan itu agak gimana gitu ya, agak nggak enak kalau kita lihat. Karena itu ntar sampah-sampah daun itu bakal aku bawa lagi dari rumah, dan apabila masih banyak bakal aku letakin aja di bawah. Hitung-hitung sebagai mulsa organik juga, tapi bukan untuk tanaman, melainkan untuk tempat pijakan kaki kita atau sebagai tempat untuk tidak ditumbuhi rumput. Ya, memang mulsa itu fungsinya itu sih. Aku ngelantur apa sih? Sorry teman-teman, udah sore. Udah kelelahan karena bekerja, jadi ya wajar lah ya. Agak ngelantur sedikit. Lagi-lagi di sini bundaku ninggalin pisang lagi. Ini sepertinya pisang wak lagi ya. Tapi ya ginilah bundaku, hampir setiap bulan biasanya selalu ada pisang yang ditinggal seperti ini untuk aku bawa pulang ntar. Ya lumayan. Jadi sepertinya untuk tanaman pepaya kita ini sepertinya sudah memasuki masa akhirnya. Ya, masa dia berakhir ya. Ya sepertinya ini benar-benar udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan bahkan sini sering sekali ada picot yang naik seperti ini. Ya ini ntar bakal kita pindahkan aja ke picotnya. Dan untuk ininya sendiri bakal kita potong-potong aja, bakal kita pindahkan aja, dan ntar ini bakal langsung aku daur ulang aja untuk kita tanami dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu tanaman yang lebih produktif ya. Kita lihat ntar tanaman apa yang bisa kita tanami. Kemungkinan besar sih aku ingin di sekitar sini itu fokus ke cabai semua. Jadi ya cabai semua rencananya, tapi kita lihat ntar gimana. Dan untuk ini ya sendiri, sisa-sisa tanaman yang udah terpotong seperti ini bakal aku masukkan ke dalam ini yang terbaru, karena hari ini aku ada membawa satu planter bag lagi yang kosong, dan ini bakal kita masukkan ke dalam planter bag itu. Dan ya lama-kelamaan dia bakal membusuk di dalam planter bag itu dan bisa menjadi nutrisi untuk tanaman kita selanjutnya. Dan untuk ini yang kosong ntar mungkin bakal kita tambahkan sampah-sampah organik sedikit di bawahnya, dan juga kita masukkan lagi satu ember tanah, kemudian baru kita tanami dengan tanaman cabai yang udah lama kita semai di sana itu. Oke sip, jadi ini dia planter bag 100 liternya lagi, 50 x 50 by the way. Dan ini ukurannya itu sama seperti yang di sebelahnya ini. Dan ini aku belinya samaan ya, aku belinya ada banyak, tapi belum sempat aku isi kan semuanya dengan tanah ataupun dengan sampah organik, karena ya waktu aku untuk ke kebun itu agak terbatas, jadi pelan-pelan aja sih untuk mengisi planter bag ini. Oke, jadi ini sudah terbuka planter bagnya. Oke, dan untuk bagian bawah itu di sini aku ada ngebawa sampah-sampah dari rumah
seperti contohnya sisa-sisa kertas seperti ini bakal aku masukkan aja di paling bawah, karena kertas itu kan seperti yang kita ketahui bahwa kertas itu mengandung racun di dalamnya. Jadi untuk antisipasi aja agar akar tanaman kita itu tidak kenapa-napa, jadi kita letakkan di paling bawah. Karena aku rencananya sebenarnya ingin membuang kertas itu, tapi sayang sih kalau dibuang, soalnya kan kertas itu juga merupakan bahan organik. Jadi ya kita manfaatkan sebisa mungkin. Aku nggak mau bahan organik itu terbuang sia-sia. Jadi ya kita letakin aja di paling bawah. Dan selain dari kertas-kertas itu, tadi di bawahnya juga ada ini seperti kulit-kulit rambutan yang penuh dengan unsur nitrogen dan bahan-bahan sampah-sampah organik lainnya, hasil-hasil dari sisa-sisa dari dapur ya. Aku masukkan semuanya ke paling bawah, dan setelah kita masukkan kertas seperti ini, bahan-bahan selanjutnya bakal kita masukkan seperti yang lainnya juga, yaitu merupakan bahan-bahan yang keras, bahan-bahan organik yang keras yang berupa bisa kayu-kayu bekas dan juga bisa sabut-sabut kelapa yang masih keras gitu. Oke, kita pilih-pilih terlebih dahulu bahan-bahannya. Oke sip, jadi kurang lebih seperti inilah hasil untuk layer paling bawahnya. Dan kemudian untuk layer selanjutnya itu aku bakal masukkan sampah-sampah coklat. Sebenarnya sih harus aku masukkan rumput terlebih dahulu ya. Bakal aku masukkan kurang lebih 2 ember rumput, dan kemudian baru aku masukkan ini, apa ini namanya? Sampah-sampah karbon seperti ini yang sudah mengering. Ya, oke, sekarang kita lanjut kerjanya. Oke, sip. Jadi di sini aku sudah mengumpulkan kurang lebih 2 dan juga 3 ember rumput yang tadi aku sempat cabut-cabutin. Ini by the way tadi sekarang aku udah mulai memakai topi karena di sini ketika sore hari itu banyak sekali nyamuk ya. Jadi ya sebisa mungkin aku bakal hindari nyamuk itu dengan menggunakan topi aja. Soalnya autan aku juga, by the way, untuk menghindari nyamuk biasanya aku pakai merek autan, tapi itu bukan sponsor atau apapun itu ya. Seperti yang kita ketahui kalau autan tuh memang bisa untuk mencegah nyamuk ya, tapi ya gitulah. Untuk sekarang karena aku lagi males dan juga autan tuh tinggal sedikit, jadi aku ingin hemat aja autan dengan menggunakan topi biasa seperti ini, dan juga menutupi bagian leher seperti ini ya, karena nyamuk itu biasa menyerang di bagian leher dan juga di bagian telinga seperti ini ya. Karena ini sekarang udah terlindungi, seharusnya kita udah lumayan lancar lagi untuk bekerja. Oke, ini by the way untuk ininya sendiri bakal langsung aku masukkan aja di bagian paling bawah. Ketiga embernya bakal kita masukkan. Sip, setelah kita masukkan embernya, rumputannya, rumputannya, kemudian baru kita masukkan bahan-bahan coklatnya. Bahan-bahan coklat yang aku gunakan di sini adalah bahan dari daun-daun mangga, dan ya ini di rumah sedang banyak rontok daun-daun mangganya karena sedang pergantian daun. Jadi ya hari ini daripada daunnya dibuang, mendingan kita pakai untuk berkebun. Salah satunya untuk mengisi planter bag seperti ini. Oke sip, jadi ini sudah penuh daun-daunnya, dan ini masih ada sisa sedikit, dan ini bakal aku jadikan tempat untuk mulsa aja di tanaman ini, di tanaman apa ini namanya, ubi jalarku yang kemarin baru juga kita tanami. Oke sip, ini udah aku masukkan kurang lebih dua-duanya ini, karena tadi kelebihan jadi aku masukkan juga ke planter bag yang kemarin kita bikin, yang juga masih belum penuh juga. Jadi ya sisanya udah aku masukkan aja ke sana, dan ini udah lumayan penuh dan bergembung-gembung seperti ini. Ini bakal coba kita pijak-pijak sedikit ya, agar dia bisa berkurang. Oke sip, sekarang kita coba review gimana hasilnya. Oke sip, jadi kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ini tadi udah kita masukkan dengan menggunakan kertas-kertas seperti kertas-kertas bekas yang sudah ada tinta-tintanya. Kita masukkan di bagian paling bawah, dan kemudian kita tutupi dengan menggunakan seperti batok-batok kelapa dan juga sabut-sabut kelapa ya, dan juga bahan-bahan yang teksturnya itu keras seperti kayu-kayu bekas dan juga bahan-bahan lainnya. Dan kemudian di atasnya baru kita tutupi dengan menggunakan rumputan liar sebanyak 3 ember. Kemudian di atasnya baru kita tutupi dengan menggunakan daun-daun mangga yang sudah mengering seperti ini ya. Dan ini ntar kemungkinan besar besok atau lusa bakal aku tambahkan satu lagi di sebelah sana. Jadi di awal-awal Januari ini kita sudah mempunyai 4 planter bag yang bakal siap untuk kita tanami dengan sesuatu. Rencananya sih aku ingin nanami
daun ini ya, apa itu namanya, ubi jalar keempat bulan terbaiknya. Tapi kita lihat aja ntar gimana perkembangannya ke depan. Di sini ubi jalarnya udah lumayan besar juga, dan ini tadi sudah aku masukkan daun-daun sisa yang masih ada sisa tadi ya, yang ketika kita isi bulan terbaik yang di sana itu, dan sisanya aku jadikan sebagai mulsa organik aja di tanamanku yang ini. Dan ini daunnya udah lumayan besar ini, dan sudah berkembang beberapa hari yang lalu semenjak kita tanami. Dan ya, ini kelihatannya lumayan subur. Aku gak sabar sih ingin lihat gimana hasilnya ntar. Katanya ubi jalar itu baru bisa dipanen ketika sudah berumur 3 sampai dengan 4 bulan, tapi ntar kita lihat aja ke depannya gimana. Oh iya, kelupaan tadi, ini kita masih ada apa ini namanya, tanaman pepaya yang tadi udah kita potong-potong karena tanaman pepayanya mati. Jadi ini tadi rencananya mau aku masukkan ke bulan terbaik ini sih, tapi kelupaan tadi, jadi kita masukkan belakangan aja seperti sekarang ini. Oke. Ini by the way, walaupun keras-keras seperti ini, dia ntar cepat atau lambat bakal mengempis dengan sendirinya ya, karena ini merupakan bahan organik, yang dimana bahan organik itu ntar bakal membusuk, dan ketika membusuk itu dia baru tidak akan sekeras ini lagi, jadi ntar dia bakal melunak dengan sendirinya. Ntar 2 atau 3 hari kemudian ketika aku datang kemari baru kita masukkan tanah, kurang lebih 2 sampai 4 ember.